Yo guys, selamat datang di For Fun Studio. Kali ini kita akan membahas tentang tawuran antar kelompok. Tawuran antar kelompok remaja telah menjadi salah satu permasalahan yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Jakarta. Sebagai ibu kota negara dengan populasi yang sangat padat dan beragam, Jakarta menghadapi tantangan yang sangat-sangat besar, yaitu tawuran antar kelompok. Pada Kamis 3 Oktober, Kabid Humas Polda Metro Jaya dalam konferensi persnya mengungkap bahwa 3 bulan terakhir di tahun 2024 tercatat ada 111 kasus tawuran yang terjadi di wilayah Jakarta. Ingat, ini baru yang tercatat. Jakarta merupakan kawasan yang sering terjadi kegiatan tawuran. Jakarta telah lama dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan lingkungan sosial yang rawan. Tawuran di wilayah ini tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga menciptakan keresahan, membahayakan keselamatan warga, serta meninggalkan dampak fisik berupa kerusakan infrastruktur di lingkungan sekitar. Tawuran biasanya terjadi karena adanya perselisihan antar kelompok yang dipicu oleh beberapa faktor, seperti dendam lama atau ego untuk menunjukkan sebuah dominasi. Peran media sosial juga tidak kalah penting. Media sosial termasuk platform seperti TikTok dan Instagram seringkali memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi fenomena ini. Salah satu contoh yang cukup berpengaruh dalam hal ini adalah fenomena katak buzzer yang menjadi panutan beberapa generasi muda. Fenomena katak buzzer menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menormalisasi kekerasan. Ketika video tawuran atau aksi kekerasan lainnya diunggah dan mendapatkan banyak like, share, atau komentar positif, hal ini dapat memberikan persepsi bahwa kekerasan adalah suatu yang keren atau layak untuk dipertontonkan. Hal ini sangat-sangat berbahaya, terutama bagi remaja yang sedang mencari identitas diri dan mudah terpengaruh oleh tren. Selain itu, faktor sosial dan lingkungan juga berperan besar. Misalnya, pengaruh teman sebaya atau tekanan hidup akibat kemiskinan. Kondisi ini seringkali diperburuk oleh kurangnya pendidikan karakter dan kesadaran tentang cara menyelesaikan konflik dengan cara damai. Karl Marx dalam teorinya yaitu Social Conflict Theory atau teori konflik sosial menyatakan bahwa kekerasan kelompok seperti tawuran terjadi karena adanya ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, tawuran bisa dianggap sebagai rasa ekspresi frustasi dari kelompok yang merasa tertindas dan tidak memiliki akses terhadap hal yang dimiliki oleh orang menengah ke atas. Beberapa dampak negatif dari tawuran yaitu, untuk dampak terhadap fisik, tawuran dapat menyebabkan luka-luka bahkan sampai dengan kematian, baik bagi pelaku maupun pihak yang tidak bersalah. Untuk dampak terhadap ekonomi, tawuran dapat menyebabkan kerugian materi seperti fasilitas publik maupun pribadi. Selain itu, biaya medis juga menambah beban ekonomi bagi keluarga pelaku maupun korban yang terkena dampak. Untuk dampak terhadap pendidikan, tawuran dapat menyebabkan gangguan proses belajar mengajar. Mereka yang terlibat atau menjadi korban biasanya kesulitan fokus di sekolah. Kemudian hal ini berdampak pada masa depan mereka yang menjadi suram akibat catatan buruk dalam pendidikannya. Bagaimana cara mencegah tawuran? Pada dasarnya, mencegah tawuran bukan merupakan hal yang mudah. Seperti kita ketahui, tawuran telah ada sejak lama. Jadi untuk mencegahnya, kita butuh melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Upaya ini dimulai dengan pendidikan karakter di sekolah yang memainkan peran penting dalam membentuk perilaku positif generasi muda. Sekolah bisa menambahkan kurikulum untuk mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, empati, kerjasama, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Selain itu, mediasi antar kelompok yang berpotensi melakukan tawuran juga bisa menjadi solusi penting untuk mencegah tawuran. Bisa dimulai dengan pendekatan dialog terbuka yang difasilitasi oleh pihak netral, seperti tokoh masyarakat, pemimpin agama, atau pihak sekolah. Mediasi ini bertujuan untuk meredakan ketegangan, mengklarifikasi kesalahpahaman, dan membangun rasa saling menghormati di antara kelompok-kelompok yang terlibat. Di sisi lain, peran keluarga tidak kalah penting. Orang tua harus memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap aktivitas anak-anak mereka. Komunikasi yang terbuka dan penuh perhatian antara orang tua dan anak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak merasa didengar dan mendapatkan dukungan emosional. Pendidikan moral dan spiritual juga sebaiknya ditanamkan sejak dini untuk memperkuat nilai-nilai positif yang dapat membantu anak-anak menghindari hal-hal seperti ini. Pada intinya, untuk mencegah tawuran sangat dibutuhkan peran dari seluruh lapisan masyarakat, serta fasilitas positif untuk anak muda. Oh iya, media sosial juga harus diarahkan untuk menyebarkan pesan damai, bukan hasutan.
Intinya, kolaborasi antar semua pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian tanpa konflik kekerasan. Nah, di video kali ini kita akan lebih spesifik untuk menggali daerah yang sering terjadi kegiatan tawuran. Daerah tersebut tepatnya berada di Jakarta Pusat, yaitu Kecamatan Johar Baru. Tawuran di Johar Baru seringkali bermula dari konflik kecil antar kelompok remaja, seperti saling ejek, peributan wilayah, atau persaingan kelompok tertentu yang ingin menunjukkan dominasi. Biasanya, faktor media sosial juga berperan besar dalam memprovokasi konflik, di mana ejekan dan tantangan seringkali beredar di platform seperti Facebook atau WhatsApp. Nah, di video kali ini, kita akan menggali lebih dalam sebenarnya apa sih yang menjadi penyebabnya, dan kenapa sih budaya tawuran ini bisa terjadi, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Untuk selanjutnya, akan saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baik teman-teman, terima kasih buat Mas Tegar. Saat ini saya sekarang berada sama Mas Bintang nih, salah satu remaja di kampung sini. Bagaimana sih menurut Mas Bintang tentang fenomena tawuran di daerah sini? Kalau bahas tawuran sih, saya takut banget. Kalau apalagi masuk gang gitu. Iya. Tapi kebanyakan tuh tawuran di gang-gang besar. Iya, di jalan-jalan gede juga ya. Iya. Kalau yang masuk tuh biasanya lari dari polisi. Oh, ngumpet-ngumpet gitu ya. Ngumpet. Nah, begitulah. Tapi kalau buat lari-lari ke sini tuh masih ada yang ketangkep kan, tapi masih sama ke polisi tuh. Iya, beberapa, tapi ada yang cerdik juga. Kadang mereka itu pencar. Oh, mencar. Ya. Jadi kayak polisi juga ngejarnya jadi satu-satu ya kan. Iya. Susah juga buat nangkepnya. Tadi kalau misalnya masuk ke gang sempit banget tuh susah banget kan polisi ngejar. Iya, tapi ya dengan adanya polisi juga alhamdulillah jadi agak reda juga kan. Iya. Jadi yang harusnya bisa berapa menit itu tawuran, akhirnya polisi datang langsung selesai gitu kan. Ya, kalau polisinya bisa gerak cepat mah ya langsung selesai ya. Gitu ya. Lalu juga yang tawuran juga pada takut sama polisi ya kan. Tentu ntar ditembak-tembak biar gimana. Oke, buat Mas Bintang, biasanya apa sih penyebab tawuran tuh di daerah-daerah sini itu? Kalau masalah permasalahannya ya mungkin ada yang nggak suka gitu ya antar sesama atau antara geng-geng sebelah gitu. Wah, gue nih misalnya saya gitu ya, misalnya gue punya masalah sama anak geng-geng sebelah gitu. Jadi ya, ini nih anak orang nih namanya bikin gue kesel gitu. Ayo udah yuk nyamperin aja ke ini ke base camp-nya gitu, gitu. Jadilah gitulah tawuran. Biasanya ya benci gitu. Iya. Permasalahan sepele pun bisa digede-gedein gara-gara itu akhirnya jadi tawuran jadi, atau kayak cekcok-cekcok di medsos gitu kan. Ya, head komen. Ayo mau ketemuan enggak gitu. Iya, saya petentengnya gitu ya. Tapi kalau disamperin ciut. Ya biasanya emang kayak gitu sih. Emang biasanya kayak gitu. Cuma ya buat teman-teman jangan sesekali lah kayak hal-hal kayak gitu tuh, permasalahan kecil jangan digede-gedein. Kalau bisa kan musyawarain. Gimana? Ngomongin baik-baik. Apa itu main apa? Benda tajam gitu. Iya, benda-benda tajam. Perlu main darah-darah lah. Kalau bisa ngomong baik-baik ya ngomong aja. Betul. Jadi nggak usah kayak dikit-dikit ribut, jangan kayak gitulah teman-teman. Tapi biasanya tuh di daerah sini tuh buat meminimalisir kejadian tawuran itu ya biar nggak jadi tawuran lagi nih anak-anak nih, gimana tuh? Mungkin ada gitu ya, sapam gitu jagain, kalau nggak tiap malam ronda ya. Tiap malam ronda atau portalnya gitu loh. Harus portal ditutup. Jamin ya, ada jamnya gitu di portal. Biar yang itu nggak bisa lari juga kemari gitu ya. Iya, paham. Jadi juga karena ada portal, ada satpam juga. Tapi di sini juga ada bimbingan kayak misalkan kayak seminar nih buat anak-anak mudanya dikumpulin gitu kan. Iya, buat edukasi buat biar nggak ikut tawuran atau segala macam, ada nggak ada di daerah sini? Edukasi ya ada, malah terminimalisir gitu loh, semua ada gitu tentang edukasi tentang tawuran, apa penyebabnya gitu. Narkoba juga ada, edukasi tentang narkoba. Berarti sebenarnya udah ini banget ya, udah teredukasi semuanya, cuma tinggal anak-anak mudanya aja. Iya, anak mudanya aja, dia gampang nyambung atau gimana, atau ya bodo amatan gitu loh. Mau dengerin dengerin yang baik atau gimana gitu kan.
Mungkin cukup segini aja sih Mas Bintang buat wawancara kita kali ini. Intinya buat teman-teman jangan selalu mempermasalahkan hal-hal kecil, gede-gedein terjadi tawuran, ribut-ribut ya kan. Jangan menyia-nyiakan nyawa kalian demi hal-hal yang tidak sangat diperlukan teman-teman. Oke, sekian aja video konten kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Terima kasih Mas Bintang. Sama-sama. Yo, see you semuanya.